Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dari data spasial. Jadi, data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian atau georeferensi, yang dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial atau ruang. Saat ini data spasial sangat dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, baik urban planning maupun regional planning. Adapun data spasial dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber, yaitu yang pertama, citra satelit. Citra satelit ini data yang menggunakan satelit berbagai wahananya. Satelit tersebut menggunakan sensor untuk dapat merekam kondisi atau gambaran dari permukaan bumi. Umumnya dapat diaplikasikan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan sumber daya alam di permukaan bumi, atau bahkan ada beberapa satelit yang disanggup merekam hingga di bawah permukaan bumi. Studi perubahan lahan dan lingkungan dan aplikasi lain yang melibatkan aktivitas manusia di permukaan bumi. Kelebihan dari teknologi terutama dalam dekade ini adalah dalam kemampuan merekam cakupan wilayah yang luas dan tingkat resolusi dalam merekam. Selanjutnya, unsur kebumian dalam data spasial. Unsur kebumian dalam data spasial ini berupa posisi geografis, atribut geografis, hubungan ke ruangan geografis, dengan serta waktu. Data spasial berupa data grafis, yang dimana data grafis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni raster dan vektor. Yang pertama, vektor. Jenis data vektor biasanya digunakan dalam GIS, yang dimana formatnya dapat berupa shapefiles, cover GIS, GOTABES, CAD files, Evertables, Triangular Network atau TINS. Model data vektor merupakan model data yang paling banyak digunakan. Model ini berbasiskan pada titik atau poin dengan nilai koordinat X dan Y. Untuk membangun objek spasialnya, objek yang dibangun terbagi menjadi 3 bagian, yaitu berupa titik atau poin, garis atau line, dan area atau poligon. Kembali pada titik atau poin. Titik merupakan representasi grafis yang paling sederhana pada suatu objek. Titik tidak mempunyai dimensi tetapi dapat ditampilkan dalam bentuk simbol baik pada peta maupun dalam layar monitor. Contohnya seperti lokasi fasilitasi kesehatan, dan lain-lain. Kemudian garis atau line. Garis ini merupakan bentuk linear yang berhubungan linear yang menghubungkan dua atau lebih titik dan mempresentasikan objek dalam satu dimensi. Contohnya jalan atau sungai. Yang ketiga, poligon atau area. Poligon ini merupakan representasi objek dalam 2 dimensi. Contohnya danau, pensil tanah, dan lain-lain. Yang selanjutnya, data raster. Data raster atau juga biasa disebut cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis
direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan piksel. Pada data raster, resolusi atau definisi visual tergantung pada ukuran pikselnya. Dengan kata lain, resolusi piksel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakilkan oleh setiap piksel pada citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh suatu sel, semakin tinggi resolusinya. Data raster sangat baik untuk mempresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah, kelembapan tanah, vegetasi, suhu tanah. Keterbatasan utama dari data raster adalah besarnya ukuran file. Keterbatasan utama dari data raster ini adalah besarnya ukuran file. Jadi semakin tinggi resolusi gridnya, semakin besar pula ukuran filenya. Keuntungan utama dari format data vektor ini adalah ketepatan dalam mempresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Hal ini sangat berguna untuk analisa yang membutuhkan ketepatan posisi, misalnya pada basis data batas-batas kadaster. Contohnya, penggunaan lainnya adalah untuk mendefinisikan hubungan spasial dari beberapa fitur. Kelemahan dari vektor yang utama adalah ketidakmampuan dalam mengakomodasi perubahan gradual. Model data raster mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matriks atau piksel dan membentuk grid. Setiap piksel memiliki nilai tertentu dan memiliki atribut tersendiri, termasuk nilai koordinat yang unik. Tingkat keakurasian model ini sangat tergantung pada ukuran piksel atau biasa disebut dengan resolusi. Model data ini biasanya digunakan dalam remote sensing yang berbasiskan citra satelit maupun airborne atau pesawat terbang. Selain itu, model ini digunakan pula dalam membangun model ketinggian digital dan model permukaan digital. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.